penjumlahan, ya. Sum itu ingat aja, sum sama tambahan, produk kali kalian gitu aja ya. Berarti pakai rumus produk sama dengan produk gitu ya. Tinggal kita tarik harga terjual dikali harga satuan ya. Ini maka hasilnya 4.500.000 ya. 3 kali 1.500.000 4.500.000. Terus untuk ke bawahnya tinggal kita tarik. Kita tarik sampai ke datanya Randy seperti itu ya. Nah, terus untuk total nanti di sini perintahnya total seluruh jumlah. Rumusnya sum ya. Penjumlahan itu tambah tambahan sama dengan sum. Ya, kita tinggal tarik datanya. Itu maka totalnya semuanya penjualannya adalah 59 juta. Untuk nilai tertinggi penjualannya rumusnya max. Oke. Kita enter. Nilai terendah berapa nilai terendahnya? 540 ya. Jumlah rata-rata rumusnya average ya. Iya, Kalau itu untuk mencari jumlah data. Iya, maaf Pak. Average kita tarik. Itu banyaknya data apa? Count ya. Jadi sama dengan count. Nah, kita tarik berapa banyaknya data jadinya? 10. Gitu ya. Mudah? Iya. Jangan ya, tapi bukan ini yang kita praktekkan ya, ini hanya dasar-dasarnya aja. Jadi untuk yang kita praktekkan adalah nanti soal pertamanya adanya di sheet 3. Nah, di mana di sheet 3 ini ada jumlah nilai rata-rata, nilai rendah, nilai tertinggi yang memakai rumus statistik atau rumus dasar Excel. Dan untuk nilai akhir dan kelulusan itu kita memakai rumus if. Dan ada yang dikombinasikan dengan rumus n. Ya. Dan di sini ada perintahnya, di mana perintahnya jumlah nilai 300 atau lebih dari 300 maka dia akan mendapatkan nilai A dengan keterangan lulus perintahnya. Sedangkan di sini nilainya 280 sampai 299 itu akan mendapatkan nilai B dengan keterangan lulus. Sedangkan nilai di bawah 280 itu akan mendapatkan nilai C atau tidak lulus. Nah, di sini kita cari dulu untuk jumlah nilai. Apa rumusnya? Sum. Kita tarik. Ya, tariknya ke bawah sini apa ke kanan? Kanan. Kenapa ke kanan? Kan Karena dicari datanya Andi gitu ya. Kita tariknya ke kanan. Nah, terus di sini untuk rata-rata average. Kita tarik lagi. Untuk nilai terendah min. Oke, terus untuk nilai tertinggi max. Oke, jika sudah nih kita blok seperti ini, kita double klik dulu. Jika sudah, tinggal kita nilai akhir. Nah, nilai akhir ini kita memakai rumus if yang dikombinasikan dengan rumus n tergantung dengan tingkat persoalannya. Di sini kalau untuk yang 300 lebih besar dari 300 itu tidak memakai rumus n, tapi kalau ini karena ada perbandingan antara 280 sampai 299, makanya dia mendapatkan rumus tambahan yaitu rumus if dalam kurung n gitu ya. Jadi di sini kita lihat perintahnya saya kecilkan. Nah, di sini kita tulis sama dengan if. Nah, jadi rumus if ini bukan sama dengan if blok enter, nah kayak gitu lagi ya, tapi benar-benar harus kita klik manual. Tidak ada lagi yang namanya sama dengan sum, tarik bloknya enter, nggak kayak gitu kalau rumus if. Jadi benar-benar harus kita ketik gitu ya. Jadi di sini formulasinya if dalam kurung gini ya. Nah, kita lihat perintahnya. Berarti yang kita ingin cari adalah nilai akhir. Nilai akhir ini. Untuk mencari nilai akhir kita makanya apa? Nilai tertinggi, jumlah nilai, nilai terendah, rata-rata apa jumlah nilai? Jumlah nilai ya. Berarti jumlah nilai adanya di sel berapa? A berapa, Bu? Jangan lihat ini
ya berarti di sini tinggal klik aja H4. Kita lihat perintahnya lebih besar sama dengan 300 ya, maka apa akan mendapatkan nilai A seperti itu ya, akan mendapatkan nilai A. Terus jika if dalam kurung, nah karena di sini ada dua persoalan, itu kita kombinasikan dengan rumus n. If dalam kurung n seperti ini n, terus kita lihat balik lagi ke H4 ya, di sini H4, kita klik H4 lebih besar sama dengan 280, maka H4 sama dengan maka H4 ya lebih kecil sama dengan 299 dalam kurung, maka mendapatkan tanda kutip B, maka tanda kutip mendapatkan nilai C. Itu ya, tanda kutip lagi, tanda kurung, maka dibacanya jika if, nah ini H4 apa tadi? H4 jumlah nilai ya. Jadi di sini if jumlah nilai sama lebih besar sama dengan 300, maka akan mendapatkan nilai A. Terus if n jumlah nilai lebih besar sama dengan 280, maka jumlah nilai lebih kecil sama dengan 299 akan mendapatkan nilai B dan nilai C. Seperti itu ya. Jadi tinggal kita enter, jika seperti ini tinggal kita yes-kan. Nah, maka hasilnya kita lihat. Nah, ini kenapa dapat C si Denis? Di bawah 200. Bilangnya nilai jumlah nilainya ininya di bawah 280 begitu ya. Benar, jadi untuk rumusnya. Terus untuk mencari kelulusan, nah ini kan tidak ada persoalan, jadi kita hanya memakai rumus if lempeng ya. Jadi di sini karena A lulus, B lulus, C tidak lulus, jadi sudah jelas perintahnya. Jadi hanya memakai rumus if, jadi kita tulis sama dengan if tanda kurung. Nah di sini untuk mencari kelulusan kita makanya jumlah nilai apa nilai akhir? Nilai akhir, karena di sini tidak perlu lagi untuk mengetahui jumlah nilainya, hanya nilai akhirnya. Jadi di sini tinggal if, ya if-nya nilai akhir ada di L4 sama dengan tanda kutip A, maka keterangannya lulus tanda kutip. Terus jika if ya tanda kurung L4 sama dengan tanda kutip B, tanda kutip B, maka keterangannya lulus tanda kutip lagi. Terus jika if buka kurung L4 sama dengan apa? C, maka keterangannya tanda kutip tidak lulus tanda kutip jangan lupa. Terus tanda kurung gitu ya. Jadi dibacanya di sini untuk difokuskan ini. Jadi di sini dibacanya if L4 itu dari apa? Nilai akhir ya. Jadi jika nilai if nilai akhirnya A maka keterangannya lulus. Terus if nilai akhir B maka keterangannya lulus. Terus if ya nilai akhirnya C maka keterangannya tidak lulus. Nah tinggal kita yes, enter yes. Nah, kita lihat. Nah hasilnya seperti itu ya. Jadi kenapa tidak lulus? Karena nilainya C. Gitu ya. Ini untuk soal yang pertama. Ya, jadi ada dua soal nanti antara nilai rapor. Nah ini nama soalnya adalah nilai rapor, dan yang satu lagi adalah soal penjualan. Oke di sini ya. Jadi di sini untuk soal pertama sudah selesai, ini rumus-rumusnya. Terus untuk yang penjualan sekarang ini adalah soal penjualan. Nah ini tadi kan kalau untuk nilai rapor ini kolomnya ada 6 ya, sedangkan penjualan itu nilai kolom yang harus diisi adalah 4. Tapi walaupun 4 ini yang banyak dihindari sama mahasiswa-mahasiswa, karena walaupun 4 rumus ini ada ribet karena selalu dikombinasikan dengan and dan or nantinya ya. Kalau ada 3 persoalan berarti dikombinasikannya dengan or. Seperti itu ya. Jadi di sini kita lihat untuk soalnya kita di sini untuk mencari total harga, diskon sampai total bayar.
ini masing-masing ada perintahnya 1 sampai 4. Ya, salah satu contohnya di sini kita mengerjakan untuk total harga dulu. Nah, total harga ada perintahnya sama dengan jumlah beli dikali harga jual per unit untuk mencari total harga. Berarti rumusnya pakai rumus apa dulu kali ini? Produk. Tapi kita coba pakai rumus manual ya. Jadi kalau rumus manualnya gampang, kita ikuti ini sama dengan nah, jumlah beli. Ya, berarti kita kan ingin mencari jumlahnya Budi ya. Berarti di sini jumlah belinya tinggal kita klik seperti itu. Terus kalinya tadi tanda apa? X atau bintang? Bintang. Nah, terus harga jual per unit. Nah, kita tinggal klik harga jual per unitnya. Tinggal kita enter seperti itu ya. Nah, terus di sini sekarang kita mencari diskon. Nah, untuk mencari diskon, jadi kita perkecil lagi. Nah, untuk mencari diskon, kalian nanti fokus rumusnya ke sini aja ya, dan tombol enter ya, karena ke sini nggak bakal kelihatan. Kita lihat nih, makanya if disebut rumus logika, karena kita harus memakai logika untuk mencari jawabannya. Untuk mencari diskon, jika pembelian dilakukan secara tunai dan jumlah beli di atas 1, maka mendapatkan diskon sebesar 20% dari total harga atau 20% dikali total harga. Jadi yang mendapatkan diskon orang yang apa? Orang yang beli lebih dari 1. Secara tunai dan Lebih dari 1. Dan belinya di atas 1. Berarti kalau belinya tunai hanya 1 gimana Bu? Dapat diskonnya? Enggak. Enggak dapat diskon. Jadi yang mendapatkan diskon itu hanya orang yang membeli secara tunai dan belinya di atas 1. Nah, di sini untuk kode pembelian KT itu maksudnya K itu adalah kredit, T itu adalah tunai ya. Jadi K itu kredit, T itu tunai. Nah, di sini kita langsung aja karena ada 2 persoalan. Di sini kita pakai rumus N. Jadi sama dengan if ya dalam kurung N. Nah, kita lihat perintahnya untuk mencari tunai. Nah, kalau bicara dengan tunai kita makanya sel apa nih? Sel nama pembeli, merek sepeda, kode pembelian, jumlah beli apa harga per unit? Kode pembelian. Kode pembelian ya, karena untuk mencari tunai ya, untuk mencari tunai kita makanya kode pembelian karena di sini tertera kredit dan tunai seperti itu ya. Jadi di sini kita pilih selnya, di sini untuk mencari Budi, kita klik selnya D8 sama dengan tunai. Capek ngubeng. Ya, maka kita lihat perintah yang kedua, jumlah beli. Nah, di sini ditanya jumlah beli, berarti kita klik jumlah belinya di atas 1 berarti lebih besar dari 1 dalam kurung, maka akan mendapatkan diskon 20% ya dikali apa tadi dari total harga ya, dari total harganya kita klik total harga. Jika tidak ada diskon maka 0. Nah, jadi tanda kurung. Jadi dibacanya if n kode pembelian sama dengan tunai, maka jumlah beli di atas 1 akan mendapatkan diskon 20% dari dikali total harga seperti itu ya. Jadi tinggal kita enter. Nah, ini hasilnya strip. Strip itu bukan error, tapi karena dia membelinya secara kredit maka dia tidak mendapatkan diskon seperti itu ya. Jadi kita blok dulu. Nah, jadi kalian coba cek lagi yang strip-strip ini adalah pasti pembelian secara kredit ya. Jadi walaupun nanti ini strip bukan berarti error ya. Nah, terus sekarang kita mencari voucher. Nah, supaya kalian bisa memahami beritanya juga, ini saya kecilkan lagi. Nah, untuk supaya kelihatan vouchernya masih tidak kelihatan. Satu lagi, nah di sini ya. Oke, di sini ya kita lihat di sini untuk soalnya untuk mencari voucher sama dengan jika membeli sepeda merek Yamaha dan Honda maka akan mendapatkan voucher 500.000. Nah, terus jika membeli merek sepeda Suzuki maka akan mendapatkan voucher 700.000. Jadi yang membeli motor merek Yamaha dan Honda ini nanti akan
sini kita pakai rumus kombinasi bukan NIV tapi OR. Jadi di sini if buka kurung OR. Ya, terus kita lihat kalau untuk mencari Yamaha dan Honda berarti kita makainya sel berapa? C berapa, Bu? C 8. 8 ya, C8. Ya, di sini C8 ya sama dengan tanda kutip Yamaha. Nah gitu ya. Terus dari Yamaha. Terus tanda kutip maka C8 sama dengan tanda kutip Honda tanda kutip dalam kurung ya dalam kurung maka akan mendapatkan diskonnya berapa? Tadi yang Honda 500.000 ya. 500 ini 5.000, 50.000, 500.000. Terus jika if, nah ini kita tidak pakai OR lagi, if dalam kurung buka kurung C8 sama dengan Suzuki ya maka akan mendapatkan diskon 700.000, 70.000, 700.000. Jika tidak ada diskon maka 0. Dalam kurung kita tinggal enter dan yes. Nah, jadi di sini dibacanya jika if or C8 itu merek sepeda atau merek motornya Yamaha dan merek motornya Honda, dia akan mendapatkan diskon 500.000. Dan jika if merek motornya Suzuki, dia akan mendapatkan diskon 700.000 ya. Jadi di sini kita tinggal tarik datanya dan keluar sudah ya. Nah, terus di sini untuk total bayar, di sini kita lihat untuk perintah terakhir untuk mencari total bayar sama dengan jumlah beli dikali harga jual per unit dikurang diskon. Kira-kira ada nggak rumusnya kalau tiga gini? Produk tapi ada diskonnya. Gimana? Pakai rumus apa tadi? Selain produk? Manual ya, pakai rumus manual ya. Kalau seperti ini kecuali diskonnya tidak ada, ya berarti hanya jumlah beli dikali harga jual per unit. Manual. Tapi di sini kan ada pengurangan, itu tidak bisa. Jadi kita pakai rumus manual ya. Jadi di sini tinggal kita ini saya zoom lagi. Ya, jadi di sini kita lihat perintahnya sama dengan jumlah beli ya, jumlah beli dikali harga jual per unit. Berarti kita klik nih jumlah beli. Dapat Jan. Kali apa tadi? Harga per unit ya. Harga per unit. Ya, harga per unit dikurang diskon. Diskonnya kita klik. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita tinggal tarik double klik. Nah, maka hasilnya langsung keluar seperti ini ya. Oke. Nyuyang. Soal kedua ya. Jadi hati-hati Cok nyibet. Benar dihafal ya. Jadi untuk rumusnya, nah di sini saya ingin tanya nih. Aduh, nanya deh. Coba ekonominya gimana kalian nih? Coba saya tanya ke siapa ya? Wih, udah mati. Mau lihat ya? Kamu mau lihat? Saya mau tanya. Saya mau jawab. Pertama ini kamu fokus ke atas nama Sari. Ini. Ya, kenapa si Sari ini dia membeli secara tunai tapi dia tidak dapat diskon? Easy tuh. Kalian diam ya? Ya. Betul. Wih, cepet. Terus yang kedua, nah ini dari Budi sampai si Sarti, kenapa hanya Arti dan Sarti aja yang tidak mendapatkan voucher? Nyawa jangi. Nah di sini kalau kamu perhatikan si Budi, dia kan belinya itu total harganya 37.500.000. Dia mendapatkan voucher, tetapi kenapa bayarnya tetap 37.500.000? Nah sedangkan si Anton itu dia belinya 22.700.000, dia mendapatkan diskon dan vouchernya bisa berkurang menjadi 18.160.000. Kenapa? Tapi dia dapat voucher, gimana coba? Kira-kira tahu nggak? Nggak ada hubungannya ke sana? Ayo.
Kira-kira tahu? Karena berupa Ya, voucher ya. bukan potongan harga. Kenapa si Ih, sebodoh. 37.500 padahal dia dapat voucher? Ya, kalian tahu? Udah dapet diskon. Enggak, hah? Udah dapet diskon. Tapi dia dapat voucher. Gimana? Voucher itu fungsinya yang gimana? Voucher itu bukan potongan harga, Pak. Ada yang pernah dapat voucher nggak? Coba kalau belanja. Voucher itu bukan potongan harga. Potongan harga. Voucher mah bukan potongan harga. Voucher mah bukan potongan. Boleh coba? Coba dibaca voucher itu biasanya penggunaannya seperti apa? Dapat? Yang berikutnya. Ya betul ya. Jadi gini ya, kenapa si Budi itu dia tidak dipotong? Emang pertama dia tidak mendapatkan diskon. Terus walaupun dia mendapatkan voucher, voucher itu tidak bisa langsung dipergunakan. Nah dipergunakan itu biasanya voucher untuk pembelian Selanjutnya. Selanjutnya, di mana-mana pasti seperti itu kecuali si Budi itu membeli satu lagi nih motornya, nah baru vouchernya itu bisa di pengurangan. Gitu, paham ya? Paham. Oke, di sini jadinya ada dua soal ya, antara ini namanya soal penjualan. Nah, di sini yang tadi ini adalah soal nilai rapor. Nah, di sini saya ingin bahas tentang penilaian dulu nih ya. Di sini untuk di nilai rapor ini kan ada 6 kolom. Ya, dan di mana di sini untuk jumlah nilai rata-rata, nilai terrendah, nilai tertinggi, rumusnya itu kan dasar. Makanya untuk jumlah nilai rata-rata, nilai terendah dan nilai tertinggi itu saya kasih nilainya 5 masing-masing. Ya, 5 masing-masing. Berarti kalau misalkan Retno mengerjakan kolom 4 kolom berapa nilainya? 20. Nah, sedangkan yang rumus if ya, yang rumus if nilai akhir dan kelulusan itu masing-masing nilainya 50. Ya, masing-masing nilainya 50. Tapi walaupun totalnya 120 karena tidak ada nilai 120, tetap kalau kalian mengerjakan semua nilainya 100. Nah, yang ini jumlah nilai dan nilai tertingginya hanya untuk tambahan kalian. Ya, jadi kalau di sini kalau Retno mengerjakannya sampai di sini berapa nilainya? 70, bahkan nilai akhirnya 50 ya. Terus untuk waktu pengerjaan itu 5 menit. Ya, 5 menit. Untuk mendapatkan perpanjangan waktu 2 menit, kalian harus mengerjakan di kolom akhir. Kalau misalkan Putri Retno ya, ininya sudah selesai semua, terus Putri Retno tinggal yang di kolom terakhir, waktunya sudah habis 5 menit, itu dapat perpanjangan waktu 2 menit. Tapi kalau Putri Retno baru mengerjakan sampai sini, itu tidak dapat. Pokoknya siapa aja mahasiswa yang mengerjakannya tinggal di kolom terakhir itu mendapatkan waktu perpanjangan 2 menit. Paham nggak maksudnya? Paham. Paham ya. Jadi kalau misalkan mengerjainnya di sini dapat perpanjangan nggak? Enggak. Nah, kalau di sini Dapat. ya. Jadi pokoknya kalau tinggal satu kolom doang yang belum itu dapat perpanjangan waktu 2 menit. Gitu ya. Nah, terus gimana Pak kalau untuk yang nilai yang kolomnya 4 yang diisi? Nah, ini kan 4 ya. 4. Jadi untuk total harga itu ya, karena rumusnya bukan if, itu saya kasih nilai 10. Ya, untuk total harga 10. Terus untuk total bayar nilainya 10. Nah, karena diskon dan voucher memakai rumus if, jadi untuk diskon dapat nilai 50, voucher juga mendapatkan nilai 50. Nah, di sini ada rancunya. Kalau misalkan Retno mengerjakan sampai sini nilainya berapa? 60 ya. Terus kalau misalkan Retno mengerjakan sampai sini 110 nggak ada kan? Nah, nggak mungkin saya kasih nilai 100 kalau ininya belum. Jadi anggap aja Retno di sini mengerjakan sampai sini nilainya 100, tapi karena ini belum dikurang 10 jadi 90 nilainya gitu. Kecuali kalau mengerjakan semua itu nilainya baru 100. Nah, terus kalau untuk perpanjangan, kalau Retno mengerjakan sampai sini, baru sampai sini, sampai voucher dapat perpanjangan waktu? Enggak, betul ya. Terus kalau misalkan mengerjakannya ini sudah selesai semua, tinggal yang ini dapat perpanjangan waktu? Dapat, gitu. Paham ya? Paham. Nah, terus untuk nanti yang dipanggil itu saya tidak memanggil berdasarkan panggil nasla, panggil nanya, enggak. Tapi di sini nanti saya pakai undian seperti arisan, di mana di nomornya setiap kertas itu ada nomor absen kalian. Jadi nanti saya kocok
begitu misalkan yang keluar nomor absen 11 dan 17, berarti yang nomor 11 dan 17 masuk berbarengan, sisanya duduk di luar. Baik. Betul ya. Terus jadi juga sama. Terus untuk yang menentukan soal penjualan dan nilai rapotnya siapa Pak? Tetap hoki-hokian juga. Saya kocok. Jadi saya kocok. Nanti ada 2 kertas. Kalian pilih tuh yang mana. Kalau dibuka hasil penjualan, berarti kalian hanya mengerjakan yang penjualan. Nggak bisa. Nawar. Udah Mas, tidak apa-apa ya Mas? Oh iya.